Ya pemirsa, ini saya akan fokus menjelaskan tentang CDI Bitkarbu. Ya, CDI Bitkarbu nih yang saat ini sedang turun mesin. Jadi saya akan kerjakan, tapi saya ingin menerangkan tentang CDI Bitkarbu, warna kabel dan fungsinya. Ini mempunyai 8 penghubung ya pada kabelnya. Maaf, ini saya menunjukkannya dengan tangan kiri, mohon maaf karena saya bikin video sendiri pemirsa. Ini yang warna putih dulu ya pemirsa. Yang warna putih ini ada 4 kabel. Yang pertama ini adalah hitam liris kuning. Nah, hitam liris kuning ini adalah output daripada CDI. Ini tegangannya besar pemirsa. Ini yang nanti terhubung dengan coil. Positifnya ini tegangannya harusnya besar dan terhubung dengan coil. Nanti negatifnya ada. Negatifnya ini terhubung dengan ini pemirsa. Nah, ini negatifnya adalah warna hijau kalau di Honda. Kalau tadi ini adalah outputnya untuk coil, ini masaknya warna hijau. Dan kemudian ini adalah masukan CDI, harus positif. Ini adalah supaya CDI berfungsi. Ketika dikontak maka CDI berfungsi dan ada masanya, maka fungsi CDI akan ketika disela motor akan menyala dan mengeluarkan api, dan apinya itu adalah berasal dari ini. Nah, kabel warna hitam liris kuning, ini adalah merah liris hitam. Ini masukan input sebagai masukan tegangan 12 volt ya. Kalau ini tegangannya besar, untuk mengetesnya pun ditempelkan ke masa dan dengan disela. Dan ini adalah satunya kuning liris merah. Nah, ini terhubung dengan bendik starter. Dengan bendik starter pemirsa. Ini yang kuning liris merah. Jadi semuanya ada 4. Bendik starter ini hubungannya adalah dengan motor starter. Nanti hubungannya dengan motor penggerak starter. Terhubungannya dengan starter, ini yang masaknya. Adapun nanti positifnya adalah terhubung dengan kabel warna merah liris hitam, nanti ada sendiri. Ini bendiknya nih. Nah, ini kuning liris merah dan merah liris hitam. Ini sebagai daripada penggerak bendik. Ketika bendik ini ditekan starternya, maka bendik ini aktif dan menghubungkan arus positif dari aki ya, terhubung ke motor. Kemudian ada negatif dan motor berputar memutarkan daripada krek as dan motor akan menyala. Selanjutnya adalah kabel yang berikutnya yang ada pada bagian coklat ini. Ini yang pertama adalah kabel hijau liris putih. Hijau liris itu adalah sebagai switch standar samping. Ini adalah biasanya itu ketika standar samping kita standarkan maka akan mati, tidak hidup ketika motor berjalan. Kita standar samping mau dinyalakan maka harus diangkat. Itu caranya, sebagai safety reading, sebagai keselamatan pengendara. Dan yang
setelah hijau liris putih, kemudian biru liris kuning. Ini adalah pulser biru liris kuning pemirsa. Ini kabel untuk pulser. Pulser ini sebagai timing pengapian. Selanjutnya adalah warna hijau liris oranye. Nah, hijau liris oranye ini untuk cuk otomatis pada karbu, motor karbu, bit karbu ini sebagai cuk otomatis. Ini masa ini akan aktif ketika motor pertama kali nyala dan terus aktif, dan lama-lama cuk otomatis akan panas dan akan menekan dan menutup karbu sehingga tidak mengecup. Pada saat dingin akan tidak mengecup, dan mengecup maksudnya membuka, dan pada saat motor sudah nyala panas maka tidak akan mengecup dengan cara jarumnya itu menutup daripada lubang yang ada pada karburator. Jadi otomatis pemirsa dengan cara elektrik, dengan cara kelistrikan. Dan selanjutnya adalah kuning liris hijau. Kuning liris hijau ini sebagai switch starter. Jadi ketika starter dipencet, arus positif masuk ke CDI melalui kabel warna kuning liris hijau, kemudian mengeluarkan arus negatif melalui kuning liris merah ini untuk starter. Dan starter ketika ini dipencet akan mengeluarkan negatif, dan setelah mengeluarkan negatif maka bending starter akan menyala, akan aktif dan menghidupkan motor listrik. Jadi itu pemirsa, semuanya ada 8 sudah kami terangkan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.